Selamat datang di BBO TV. Kali ini kita kembali akan sedikit mengulas unit yang kita pakai secara harian ya ini ya. Nah, sebenarnya saya pribadi sudah beberapa kali naik VW Kodok, terutama saat dulu masih kuliah ya di Jogja, dan udah lama banget nggak pernah pakai VW. Nah, karena kebetulan kita punya teman-teman para penikmat VW ya, dan juga di garasi BVTP itu juga menyediakan VW yang menarik. Nah, mulailah saya terpincut untuk membeli VW. Namun tadinya ceritanya gini, saya tuh pengen punya VW karena apa? Habis dari acara Jogja, kalau nggak salah namanya Jogja VW Festival ya, Jogja VW Festival 2025 di GIK, di UGM ya. Wah, itu acaranya super perfect, wah, luar biasa ya. Jadi VW itu didisplay dengan sangat proper. Nah, di situ ada satu display yang menurut saya sangat menarik dan saya benar-benar jadi pengen VW adalah displaynya Auto Workstart, kalau nggak salah namanya, suatu bengkel yang memajang VW Kodok, dan di situ ada logo Porsche karena di depan juga ada mobil Porsche. Nah, dari situ saya keliling-keliling bawa anak-anak, dan anak-anak itu dari dulu seneng mobil Porsche ya. Dan ternyata mesin VW Kodok dan mesin Porsche lama itu saya lupa serinya. Nanti di akhir video saya tanyakan ke orang ya, kita tampilkan gambarnya, kesamaannya. Itu memang Kodok itu ya didesain oleh Ferdinand Porsche gitu. Jadi ada keterkaitan antara Porsche dan VW. Bahkan tidak hanya VW, ada beberapa merek mobil. Nah, dari situ saya langsung, wah iya ya, bentuknya Kodok itu juga ala-ala Porsche lah. Jadi walaupun belum punya Porsche, kita serasa naik Porsche dengan VW Kodok itu ya. Nah, terus dari situ saya mencoba untuk mencari ya, mencari VW Kodok yang murah ya, yang murah, sekali lagi yang murah. Karena dalam pikiran saya, wah, saya pengen ngerestorasi, warnanya saya bikin ala selera saya, interiornya saya bikin ala selera saya, peleknya saya bikin Porsche gitu ya. Bahkan waktu itu liar idenya, dibikin desainnya itu Porsche gitu ya, ada tulisan Porsche gitu. Nah, di situ mulailah estimasi budget. Jadi budget Kodok 1300, 1303 dan sebagainya, mungkin di sekitar bahan itu di sekitar 80-an. Belum nanti ngecatnya, interior dan sebagainya, ya kurang lebih untuk menjadikan barang itu proper itu ya di angka 150 gitu ya, proper ya menurut selera saya. Ini sekali lagi selera kembali ke masing-masing bapak-bapak ya, penikmat mobil ya. Nah, menurut saya 150 proper gitu kan. Nah, tapi ini yang jadi kendala beberapa teman ya, termasuk Miki lagi dan juga Yopi ya. Yopi itu All Star Garage ya, dan Weekender Stories ya. Weekender Stories itu menyarankan waktunya untuk restorasi itu cukup apa enggak? Kamu betah enggak ke bengkel untuk mengawal restorasi itu? Budgetnya itu harus on budget, waktunya harus tepat schedule-nya, terus belum nanti bengkelnya itu di mana dan tahu nggak hasilnya seperti apa. Nah, itu mulailah overthinking saya gitu. Nah, sekali lagi gara-gara ada yang namanya Mas Randy BVTP itu, saya jadi curhat ke beliau, Mas, karena dulu pernah ditawari tuh unit, sebenarnya keren banget unitnya, warnanya orange sih kalau nggak salah ya, orange semapur lagi ya, yang ratingnya itu bisa naik gini loh. Tapi waktu itu belum kepikiran tuh, karena nggak tahu Porsche juga VW gitu kan, karena pengennya Porsche. Dan nah ternyata ada unit yang bagus
Dan saya nggak tahu apa unit seri dan sebagainya, saya nggak tahu. Nah, jadi Mas Randy malah justru memberikan saya edukasi. Jadi mulai dari apa tipe gitu ya. Ada tipe 1000, 1200, mesinnya 1000. Ada yang istilahnya belo gitu ya. Ada oval, ada 1300, 03, 02, LS atau nggak salah. S atau LS itu ya. Macam-macam. Dan mulai lebih bingung lagi karena waduh, ini nanti mana yang apa ya? Karena saya kan seperti video kemarin ya, saya memilih mobil itu harus yang proper dengan karakter saya. Jadi mobil itu mencerminkan pengendaranya. Nah, saya pengennya itu mobil yang unik, yang ada ceritanya gitu. Nah, di situ Mas Randy menyarankan ada satu VW Kodok ini ya, serinya 1200 dan lagi naik daun karena harganya juga tidak terlalu tinggi seperti jenis oval, belo gitu ya, karena masih umum gitu. Dan tahunnya pun juga cukup oke, di tahun 70 ya unitnya nih, tahun 70. Dan ternyata kalau kita cek namanya itu apa tipenya boleh dikasih nama spare cover atau spar terus spasi cover gitu. Ketika saya lihat di ChatGPT, nah spare cover itu ternyata unit yang tadinya diproduksi untuk segmen yang benar-benar general atau baseline gitu ya. Jadi tanpa AC, interiornya juga tanpa dashboard gitu ya. Jadi benar-benar yang ibaratnya generik. Kalau obat itu generik gitu. Nah, tetapi lah ini sekali lagi karena keunikan VW itu kan di tipe-tipenya itu ya, tipe-tipenya yang unik-unik gitu ya. Nah, justru yang spare cover ini jadi identitasnya atau ikonnya muncul karena itu. Jadi disinyalir sebagai atau diidentifikasi karena dia baseline dari VW 1200 di tahun 59 sampai 71 atau 72, terus 72 sampai 74 terakhir 1200. Nah, ini yang di 70, di tahun 70. Nah, dan ternyata ini ya, kalau kita cek di beberapa YouTube gitu kan biasa nih siapa sih yang pakai seri-seri seperti ini, siapa aja sih. Nah, ternyata kalau kemarin ya waktu itu saya cek, wah ternyata spare cover ini menarik juga karena beberapa influencer beberapa influencer pakai juga spare cover ya. Ada yang mulai dari Den Dimas misalkan ya, halo Den. Itu juga spare cover, terus Terror Garage ada spare cover. Kemarin saya ke sana ya, waktu di Bandung di Terror Garage ada videonya, bisa ditampilkan itu. Ada spare cover putihnya. Wah, luar biasa. Dan itulah yang jadi poin lah bagi saya bahwa oh memang tipe ini walaupun tipe basic tapi dia punya value, daya beda dengan tipe yang lain gitu. Ada ceritanya, ada sesuatu yang ditawarkan dia yang nggak ada di kodok lain misalkan seperti itu. Nah, dan alhamdulillah karena kodoknya sudah direstorasi justru sudah selesai gitu kan, sudah jadi gitu. Dan sudah kita dicat, rapiin semuanya, pakai cat yang proper juga, warnanya putih gading ya. Kalau putih full itu kan kayaknya pucet gitu ya. Putih gading. Terus ini juga yang unik. Nah, ini tahun 70 dan STNK-nya nyala ya. Pajaknya hidup baru lagi ya. Nah, ini yang unik ini. Salah satu yang di interior adalah joknya. Ini. Joknya kalau kita lihat ini bahannya bahan impor ya. Jadi jok dengan bahan impor ini per meternya bisa dicek sendirilah. Ya, tipe seperti ini ya. Tiker ala tiker tapi tiker impor ya. Ini bisa dicek dan warnanya nih rare. Warna untuk jok yang merah marun seperti ini rare.
dan itu menyatu dengan door trimnya. Door trimnya juga merah marun. Oh iya, setirnya juga kita blebet, kita pakai warna merah marun juga. Nah, setirnya ini sudah pakai half moon tapi yang datar ya. Kalau nggak salah punyanya Kodok 1300 kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong gitu ya. Silahkan korek gitu itu ya. Setirnya seperti itu. Dan sudah kita pakein juga AC. Nah, ini untuk memberikan kenyamanan karena ini saya pakai untuk nganter anak gitu ya. Istri saya pun juga pakai ini. Walaupun ini manual, istri saya bisa pakai ini dan ber-AC. AC-nya baru. Kalau kita lihat AC-nya itu kita kasih bawah sini dan tidak apa ya. Kalau teman-teman lihat tuh posisi penempelannya sangat rapi gitu ya. Sangat rapi. Jadi tidak asal-asalan, memang terinstal dengan rapi dan dingin sekali teman-teman ya. Terus juga dirapiin juga interior karpetnya baru semua, karpetnya baru semua seluruhnya. Terus di bagian sini nih, jendela yang belakang ini kalau yang spar cover ya itu sebenarnya belum pop up, tapi ini udah dimodifikasi, udah dijadiin pop up. Jadi ketika nggak pakai AC di depan itu spionnya diginiin ya. Kalau saya sih senengnya lebih nggak. Kalau saya senengnya tidak pakai AC karena udah diginiin ya. Jendelanya udah dimiringin gini, waduh anginnya tuh masuk seger banget. Nah yang belakang juga bisa dibuka, di pop up gini. Kanan kiri bisa di pop up gitu. Jadi ini udah dimodifikasi seperti itu. Terus ke belakang ya, ke belakang di mesin ya sudah diremajain beberapa part itu ya untuk menjaga kenyamanan berkendara ya. Kalau di tol juga ngebes lah ibaratnya ya. Tapi ini tutupnya ini, tutup mesinnya ini sudah di-upgrade juga. Sudah yang pakai angin-angin lah ibaratnya ya. Ada angin-angin, lubang angin-angin sini fungsinya untuk menjaga karena ini kan air cool. Air cool syndicate ya katanya. Air cool seperti Porsche, air cool tanpa radiator. Untuk menangani agar mesinnya tetap prima ya. Mesinnya ya kita dibenerin lah ibaratnya, nggak yang over gitu ya, tapi untuk performa kenyamanan ya. Terus ini spionnya juga spion ori ini, spion ori kodok ya. Ori kodok. Terus nah ini yang depan ini juga kita rapi ini. Aduh sebentar, kita buka dari sini dulu. Nah ini membuktikan kalau pengaitnya itu berjalan semua ya. Jadi tidak asal-asalan, kaitannya pun udah disiapin. Nah ini numbernya, serinya ya, coba saya. Nah itu. Nah ini dalamnya dirapi ini, udah dikasih karpet ya sehingga tidak nampak yang bawahnya ini ya bergelombang. Jadi idealnya bisa dipakai untuk tas. Biasanya kalau istri yang bawa itu dikasih tas raket tenis gitu, cukup ya. Atau kalau saya nganter anak, daripada di dalam tasnya banyak, tasnya anak-anak, saya taruh di sini gitu. Nah ini ada lubang klakson di sini, ini ciri yang bisa dilihat. Lubang klakson. Terus ini apa namanya, bumper ya, bumper depan belakang originalnya seperti itu. Nah teman-teman, ini di eksterior, interior seperti itu. Terus untuk di kaki-kaki, karena saya tuh seneng tampilannya tidak terlalu tinggi ya, agak nyeper gitu, tapi nyaman. Nah ini yang sulit ini, karena beberapa kali kasus kejadian itu kalau dipotong pernya memang terlihat pendek, tapi ketika dinaikin itu nggak nyaman. Nah dari situ muncul pertanyaan apa yang bisa membuat tampilannya agak cukup rendah tapi ketika dipakai nyaman, tidak merubah bagian yang lain. Nah ada yang namanya drop spindle. Nanti silahkan dicek di bawah ya gambarnya atau dikasih gambar gitu ya. Jadi terlihat posisinya ya, fitmentnya Xiaomi
cantik gitu loh ya. Tapi sangat nyaman ketika diajak lari, polisi tidur, itu masih enak banget gitu ya. Namanya drop spinner. Ya mungkin hampir 2 digit lah ya, hampir 2 digit. Terus sudah pakai cakram. Disc brake ya. Disc brake apa cakram sama ya? Udah pakai disc brake. Itu pakainya yang disc brake-nya kodok juga. Saya lupa seri apa. Terus peleknya ori. Dan yang bikin cantik lagi seperti namanya, ada yang namanya Ring Beauty ya, yang sebelah sini namanya Ring Beauty. Dan memang saya biarin pelek original gitu seperti ini karena untuk ngejar tampilan originalnya. Jadi kalau kita lihat ya, seperti original look gitu kan, clean juga, kaca filmnya nggak ada, sehingga kalau dari jauh itu kelihatan dalamnya itu ya. Orang kalau naik motor gitu ya, naik motor di sini, di interiornya, wah white on red, wah keren banget gitu. Jadi kelihatan langsung dan tekstur interiornya itu banget ya, eye catching banget gitu ya. Jadi yang bikin kita suka banget ya, apalagi anak-anak pertama kali nyoba untuk keliling kota Solo. Nah ini ya, 3 anak saya, karena istri baru ada acara waktu itu di rumah sakit. 3 anak saya tuh tertidur tanpa AC, pakai angin jendela. Mungkin karena nyaman ya, sambil mendel-mendel ini ya, kayak naik kapal. Mereka 3-3 tidur. Bahkan sampai rumah, sampai besok paginya baru bangun. Wah, karena sore itu saya keluar tuh mungkin maghrib itu. Jadi nyaman sekali. Nah gitu teman-teman. Jadi VW kodok ini jadi penghuni garasi BBO ya, dan kita pakai daily ya, setiap hari ya. Kadang gantian dengan unit yang lain, tapi sangat proper sekali kita pakai seharian untuk nganter sekolah, untuk nongkrong di coffee shop, dan eye catching sekali. Banyak banget DM yang masuk ke Instagram saya tuh, saya kemarin ketemu di sini, saya lewat di jalan ini ketemu gitu ya. Karena mungkin ya sekarang populasi kodok, apalagi kodok yang spare cover ya seperti ini, mungkin jarang sekali di jalanan, sehingga kalau orang melihat itu bisa tahu, oh mungkin ini punyanya BBO misalkan ya, punyanya si A, si B dan sebagainya. Nah buat teman-teman yang juga penasaran dengan kodok atau pengen lihat spare cover ini juga boleh, silahkan DM di Instagram saya. Kalau di YouTube mungkin agak kurang respons ya, kurang fast respon gitu ya. Di Instagram BBO Bapak-bapak otomotif ya. Nanti kita bisa silaturahmi, bisa ngobrol-ngobrol tentang VW. Mungkin ada informasi yang lebih komplit dari bapak-bapak pecinta VW yang sudah lama sekali, karena saya kan baru nih ya. Mungkin kita bisa dapat ilmunya juga. Silahkan, feel free to contact me. Sampai jumpa di video-video BBO selanjutnya. Thank you, sampai jumpa.